Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang bersama-sama topik-topik yang menarik. Bagi Anda yang pertama kali menonton, nama saya Edi Lindon Masilon. Sebagai host Anda, ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah rentak-rentak istirahat. Dan ayat kunci kita terdapat di Kejadian 2 ayat 3. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, bagi pengetahuan Anda semua, hari Sabat atau hari ketujuh itu merupakan kemuncak penciptaan. Dan kalau kita lihat di Kejadian pertama, 3 hari yang pertama kita boleh lihat Tuhan menciptakan terang, cakrawala, lautan, dan daratan, serta tumbuh-tumbuhan. Kemudian 3 hari yang seterusnya, bermaksud hari keempat, kelima, dan keenam, kita lihat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, binatang di lautan dan di udara, binatang di daratan, dan juga manusia pertama. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan memberkati hari itu, menguduskannya, dan dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. Jadi itulah kemuncak minggu penciptaan sebenarnya. Dan menarik kalau kita fikirkan, sebelum pun manusia berasa penat atau merasa letih lesu, Tuhan sudah menciptakan satu hari atau telah menyediakan satu hari, yaitu hari ketujuh, untuk beristirahat. Dan Tuhan ingin kita untuk berhenti dari pekerjaan kita apabila hari ketujuh itu tiba, dan untuk enjoy life, untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkat udara, berkat tumbuh-tumbuhan, berkat hubungan bersama keluarga, dan yang paling penting, berkat hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan para panel kita yang akan membantu kita di dalam sesi perbincangan kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Dan seterusnya Pastor Brian. Beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali Pastor Min Sun, beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Selamat datang para panel sekalian dan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, marilah kita mulakan dengan doa pembuka terlebih dahulu, dan saya minta Pastor Min Sun untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang maha berkuasa, terima kasih karena memberikan kami kesempatan yang indah dan luar biasa untuk kami meneruskan program ini. Dan kami mohon kebijaksanaan dari surga, supaya apa yang kami bincang dan ide-ide yang keluar daripada pikiran kami, biarlah itu bersesuaian dan setuju dengan kehendak-Mu. Dan biarlah itu juga memberkati kami dan para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami, dan kami mohon doa ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Min Sun. Baiklah, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, hari ketujuh, hari Sabat itu merupakan kemuncak minggu penciptaan, ya. Dan sering dikatakan atau sering diberitahu kepada saya sejak saya kecil lagi, bahwa hari Sabat itu selain daripada hari untuk beristirahat, hari Sabat juga merupakan hari untuk meluangkan masa bersama keluarga, dan juga yang paling penting meluangkan masa bersama Pencipta kita, bersama Tuhan. Dan dikatakan juga hari Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Tapi persoalan saya, mengapakah dikatakan hari Sabat itu bukan saja mengingatkan kita mengenai Tuhan sebagai pencipta, tetapi juga Tuhan sebagai Sang Penebus, ataupun bahasa Inggris dia Redeemer. Bagaimana hari Sabat itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu
bukan saja pencipta kita, tetapi redeemer. Sebab bagi saya memang saya boleh paham kalau menyebut mengenai hari Sabat itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu pencipta. Sebab memang diceritakan dalam minggu penciptaan 6 hari Tuhan menciptakan dunia, kemudian hari ke-7 Dia menciptakan ataupun Dia sediakan satu hari, yaitu hari Sabat. Jadi dia memang related, sangat related. Jadi persoalan saya boleh juga kita katakan bagaimana Sang Penebus dan juga hari Sabat itu dia related. Kita lihat dahulu di sini ya, dalam Ulangan ini, sebab Ulangan 5 ayat 12 hingga 15 itu merupakan juga hukum keempat dalam 10 hukum tersebut, dan 10 hukum ini diulangi oleh Musa sebelum generasi baru itu masuk ke tanah Kanaan. Tetapi bila kita membaca Ulangan ini, dalam Ulangan 5 ini mengenai hari Sabat, kita melihat bahwa motif ataupun motivasi pemeliharaan itu ataupun sebab pemeliharaan itu bukan lagi menyebut mengenai penciptaan, tetapi dia menyebut mengenai kelepasan bangsa Israel daripada ataupun memperingatkan mereka bahwa mereka suatu masa dahulu adalah hamba dan mereka dilepaskan secara implikasinya. Dan kita lihat dalam ayat 15 pasal Ulangan 5 ini, ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Jadi di sini bila kita melihat bagaimana Sabat itu disebut dalam 10 hukum itu dalam Keluaran, dan kita bandingkan apa yang disebut dalam buku Ulangan, kita melihat bahwa di dalam buku Keluaran itu dia menyebut sebabnya adalah Tuhan adalah pencipta, dan di sini Tuhan adalah yang melepaskan mereka dengan tangan yang kuat, dia katakan, daripada Mesir. Jadi kedua-duanya itu bila kita lihat bersama, maka salah satu daripada sebab pemeliharaan itu adalah sebabkan Tuhan itu adalah penyelamat ataupun redeemer. Ya, dan kita juga harus melihat di sini, kalau kita melihat bagaimana Paulus mengolah ini dalam perjanjian baru dan Yohanes lah, ya, biasanya kita melihat bahwa ini dan dalam Yesaya juga sebenarnya kita boleh lihat dan secara dalam Yesaya bahwa redemption ataupun penyelamatan ini juga disebut sebagai new creation ataupun penciptaan baru, restoration ataupun new creation. Dan kita melihat itu sebenarnya dalam Yesaya 43 lah yang paling jelas. Di sana dia katakan, akulah Tuhan Allahmu, aku memanggil engkau telah membentukmu, membentuk bangsa Israel. Tetapi dalam konteks Yesaya 43 itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Tuhan menyelamatkan mereka, memanggil mereka, membawa mereka keluar untuk membentuk satu bangsa. Jadi dia juga pada masa yang sama sebagai pencipta semula. Dan begitu juga pada hari ini. Paulus mengatakan, kamu adalah ciptaan baru, dia katakan. Behold, new creation. Yang lama sudah berlalu dan sekarang kamu melihat yang sesuatu yang baru. Jadi itu saat kita melihat hari Sabat itu dikaitkan dengan itu juga. Menarik juga kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-20 itu, di mana ke-10 hukum itu mula-mula diperkenalkan ataupun dinyatakan kepada bangsa Israel. Tuhan sebenarnya terlebih dahulu menyatakan ya sebab kenapa ke-10 hukum itu harus mereka turuti dan pelihara. Kalau kita lihat Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya, ini bermaksud bukan hanya hukum yang pertama, kedua, tetapi seluruh isi daripada hukum itu. Segala firman ini
Dan ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ya, ini dia punya premis. Ya, sebelum pun Tuhan menyatakan ya kehendaknya melalui ke-10 hukum itu, dia sudah ada satu premis di sana. Dia katakan, akulah Tuhan, kamu harus ketahui, kamu harus tahu, kamu harus akui itu, ingat itu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar. Maksudnya ada deliverance, ada penebusan ya daripada kehidupan yang lama yang terbeban dengan perhambaan dan kesukaran, penyisihan, diskriminasi dan sebagainya di tanah Mesir. Sekarang ini Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perhambaan itu. Ya, oleh yang demikian, oleh itu ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi sudah pun ada di sana bahwa ke-10 hukum ini sebenarnya untuk memperingatkan mereka bahwa mereka dahulunya adalah hamba yang telah pun ditebus, dibebaskan, dimerdekakan oleh perhambaan fizikal itu, oleh penindasan dan sebagainya yang mereka alami di Mesir. Sekarang untuk menghidupi satu kehidupan baru, satu bentuk komitmen baru, status yang baru, kedudukan yang baru, menjadi umat yang dikasihi dan juga umat yang akan meneruskan janji dan rencana Tuhan itu ya kepada bangsa Israel, kepada keturunan Abraham itu, sehinggalah kepada kita. Jadi kalau kita lihat pada masa penciptaan, mungkin Sabat itu dia, kalau kita sebut tentang penebusan, dia sangat asing lah, sebab apa yang hendak ditebus ya. Tetapi ianya lebih kepada mengingati minggu penciptaan itu, dan masih lagi kekal ya sebagai peringatan akan minggu penciptaan itu ya. Tetapi selepas itu saya percaya setiap kali mereka memelihara Sabat itu bukan saja penciptaan ya, tetapi selepas kejatuhan dosa itu sudah ada satu bentuk ibadah yang membawa kepada penyesalan diri, membawa kepada pertobatan, membawa kepada pengakuan dosa dan memohon kampunan dan sebagainya. Ya, jadi pemeliharaan Sabat dan melalui ibadah dan kebaktian itu sendiri mengingatkan bahwa Tuhan menebus melalui domba sembelihan itu, sehinggalah kepada peristiwa disalib. Dan setiap kali kita merayakan Sabat pada hari ini juga bukan saja mengingatkan kita kepada penciptaan, tetapi mengingatkan ya bagaimana indahnya rancangan Tuhan yang sekarang ini bukan membebaskan kita daripada perhambaan Mesir ya, tetapi daripada kuasa dan belenggu dosa ya, dan mengangkat status kita menjadi anak-anak yang akan mewarisi kerajaan surga itu. Sebelum perjanjian baru, perjanjian lama lebih fokus kepada mesej penciptaan. Karena penebusan ini telah wujud di dalam perjanjian lama. Dan bila di perjanjian lama, penciptaan masih tercakup. Dan apabila penebusan itu tergenap, maka timbul istilah penebusan. Dan saya percaya Yesus sangat relate dengan kedua bentuk ini, penciptaan dan penebusan. Sewaktu Tuhan Bapa mencipta dunia kita, Alkitab mengatakan mari kita, dia kata. Artinya Yesus juga turut bersama-sama dalam penciptaan. Artinya dari perjanjian lama Yesus terlibat dalam penciptaan. Dalam perjanjian baru dia menjadi personal Tuhan Bapa untuk memfulfill ataupun menggenapi apa yang menjadi bayangan dalam perjanjian lama, di mana upacara dilakukan untuk membayangkan ada penebusan. Artinya penebusan sudah ada di dalam perjanjian lama, tetapi dalam bentuk bayangan, belum ada rasmi. Tapi dalam perjanjian baru dia lebih official, sebab Yesus telah mati di kayu salib untuk menyatakan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama adalah benar. Dan Yesus adalah kegenapan kebenaran itu. Dan itu sebab saya mengatakan Yesus memang tercakup ataupun menggenapi dua hal, penciptaan
dan penebusan. Terima kasih Pastor Winston. Jadi kita boleh katakan salah satu cara mungkin untuk mengajar anak-anak kecil mengenai Yesus Kristus, cerita penciptaan dan juga cerita bagaimana orang-orang Mesir dibebaskan, sebenarnya kita boleh pakai cerita itu ya, sebab dia menunjukkan nanti bahwa Yesus Kristus itu juga pencipta dan penebus. Jadi dari kedua cerita ini macam dia boleh lead kita kepada Yesus Kristus pula. Jadi kita boleh pakai cerita itu untuk bagi saya mengajar anak-anak kecil ya, supaya mereka lebih mengenal mengenai Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri mengakui itu, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi dialah ya penebus itu, sang penebus itu adalah pencipta Sabat. Dia adalah pemula Sabat. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bukan saja mengingati Yesus sebagai pencipta, tetapi pelayanan penebusannya disalib. Ya, jadi itu yang kita harus ingatkan kepada diri kita sendiri setiap hari Sabat. Oh, terima kasih. Jadi bantu saya di sini untuk memahami juga, sebab saya juga terfikir mengenai soal ini tadi. Jadi dulu orang-orang Israel hamba di Mesir, dan sebagai hamba mungkin mereka ada religious oppression kah, tidak dibenarkan menyembah Tuhan berhari Sabat kah, dan disebabkan all thanks to God, dorang dibawa keluar dari Mesir, dan status mereka diperbaharui, mereka bebas sudah. Jadi bila hari Sabat datang, mereka diingatkan bahwa dulu ini saya ini hamba, dan sekarang bila hari Sabat ini datang, saya diperingatkan bahwa Tuhan itu pencipta dan dia juga penebus. Sebab disebabkan dialah saya dibolehkan lagi atau dibenarkan sekali lagi untuk menguduskan hari Sabat. Sebab mungkin waktu di Mesir susah sedikit ya, saya pun tidak paham bagaimana situasinya, tapi lebih kurang itulah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bukan saja pencipta, tapi sang penebus. Oke, terima kasih para panel sekalian. Di dalam hukum 10, specifically hukum mengenai hari Sabat itu, ada sesuatu yang bila saya baca, saya terfikir dan saya highlight itu, yaitu dia mengatakan mengenai hari ke-7. Hari ke-7. Dan apa respons kita, bagaimana dengan pernyataan seperti ini? Sebenarnya hari itu tidak penting. Hari itu tidak penting. Instead of hari ke-7, ini sebagai contoh, saya boleh memilih hari ke-3 atau hari ke-4 atau hari ke-2 untuk beristirahat dan meluangkan masa bersama keluarga dan juga Tuhan. Kontennya sama juga. Sebab apa beza dia kalau hari ke-7 saya mau memilih hari ke-3 untuk beristirahat, untuk meluangkan masa bersama keluarga dan juga meluangkan masa bersama Tuhan. Jadi at the end of the day sama juga, tetap ada satu hari untuk beristirahat, untuk berhenti dalam satu minggu itu. Jadi hari itu sebenarnya tidak penting. Bagaimana respons kita dengan pernyataan seperti ini? Ini yang menjadi populer di zaman ini. Hari itu tidak penting. Tapi saya mengambil satu pendekatan tentang tarikh lahir saya. Tarikh lahir saya 21 bulan 2. Dan kalau saya membuat hari jadi saya pada 21 bulan 2, dan orang akan mengucap hari jadi saya pada 24 bulan 2, apa beza dia? Tidak lagi kepentingan untuk saya. Saya boleh iya, tetapi dia punya kandungan macam tidak begitu kuat sudah. Dan kalau saya buat celebrate hari jadi saya pada 21 bulan, saya invite semua orang untuk makan. Artinya yang makanan pada 21 itu saya sudah khususkan untuk hari jadi saya. Tapi orang lain bilang 24 boleh datang. Sudah basi. Mungkin makanan itu masih ada. Sudah basi. Tetapi tidak lagi seenak yang sebelumnya. Jadi di sini jangan kita menentukan cara kita bagaimana kita hari mana yang kita mau suka. Sebab Tuhan sudah suka untuk kita untuk menyembah Dia pada hari ke-7. Dan mengapa pula kita mahu mengajar Tuhan untuk menyatakan hari yang lain? Saya pikir konsep tentang hari
adalah yang kita beri relate dengan keadaan itu. Kemerdekaan Malaysia 31 hari bulan 8. Kalau kita celebrate pada hari lain, syokkah? Saya rasa Mahathir ataupun PM tidak ada di tempat kejadian itu untuk terima slot kita. Dan saya pikir di situ juga Alkitab mengatakan ada berkat istimewa pada hari Sabat. Tapi saya tidak mau judge siapa-siapapun yang menyembah pada hari-hari lain. Itu urusan dia dengan Tuhan. Satu yang permasalahan yang saya lihat di sini adalah apabila kita hanya menumpu kepada hari Sabat, satu hari itu sebagai hari yang kudus, hari yang diberkati, hari untuk istirahat, ya. Itu yang menyebabkan maka kita boleh menentukan ataupun memilih mengikut sesuka hati kita. Ya, tetapi kalau kita perhatikan dalam minggu penciptaan itu, sebenarnya hari Sabat ini adalah kemuncak kepada segala rancangan ataupun pelaksanaan penciptaan itu sejak daripada hari yang pertama. Ya, jadi kemuncaknya adalah hari yang ke-7 itu. Jadi desainnya sudah ada, coraknya, patternnya, dengan penuh kreativitinya, ya, dan kesungguhannya Tuhan menciptakan satu minggu itu mengikut fasa-fasa, ya, sehinggalah kemuncaknya pada hari yang ke-7. Dan ada yang beranggapan bahwa okeylah, kalau begitu hari ke-7 sajalah yang kita kuduskan, yang kita jadikan sebagai hari istirahat. Hari-hari yang lain ini kita bertindak seperti biasa. Ya, kita bersikap seperti biasa, melakukan segala sesuatu mengikut rentak dunia. Ya. Jadi tidak apalah, yang penting hari ke-7 kita dikuduskan. Ya. Jadi kita hanya holy ataupun kudus pada hari yang ke-7. Dan ramai yang beranggapan dan juga mengamalkan kehidupan yang sedemikian. Ya, jadi seolah-olah kita hanya menjadi lain daripada yang lain pada hari yang ke-7. Tidak, ya, sebab hari ke-7 itu adalah hari kemuncak. Sepanjang minggu itu kita harus menguduskan diri, ya. Kalau kita lihat rentak penciptaan Tuhan itu, setiap hari dia beristirahat. Ya, dia tidak buat penciptaannya 24 jam. Ya. Firman Tuhan mengatakan setiap hari itulah pagi, itulah petang, itulah hari pertama. Dan pada hari kedua ada pagi, ada petang, itulah hari kedua. Ya, jadi ada masa istirahatnya. Tetapi pada kemuncaknya itu, hari yang ke-7 itu dia seperti satu climax, ya, dia seperti satu kemenangan, dia seperti satu satisfaction, kesempurnaan, kepuasan Tuhan dalam penciptaan itu. Dan dia bukan menambahkan itu, memang sudah ada dalam plannya, ya. Tetapi pada hari yang ke-7 itu bukan lagi tentang penciptaan, tetapi sebagai keraian, sebagai perayaan, sebagai peringatan, ya, sebagai satu celebration bagi kita untuk mengingati minggu penciptaan itu. So, dengan kita mengetahui desain sebegini, saya rasa dan saya sangat percaya kita tidak boleh meddle, ya, kita tidak boleh mengganggu, menukar ikut sesuka hati kita, karena desain dia sebegitu. Ya, kita tidak boleh letak bongkah yang pertama itu di atas. Ya, hari Ahad adalah hari yang pertama, kita tidak boleh simpan dia di bongkah yang paling atas itu, ataupun hari yang ketiga, ataupun hari yang ke-6, hari Jumat, ya, simpan di atas. Tidak, dia sudah ada strukturnya sendiri, dan itu adalah rencana Tuhan mengikut kehendaknya. Ya, jadi saya percaya sebagai manusia kita tidak haruslah yang mempersoalkan dan meremehkan ya susunan ataupun struktur minggu penciptaan itu. Terima kasih Pastor Brian. Pastor Gerard, ada apa-apa tambahan kepada pernyataan sebentar tadi? Buat masa ini belum ada lagi, mereka sudah dengan begitu baik menjelaskan apa yang telah dinyatakan tadi. Terima kasih Pastor Gerard. Ya, saya percaya berkaitan dengan hari Sabat ini, sebab saya belum lagi masuk dalam alam ibu bapa, ya. Jadi saya sentiasa berpikiran dari sudut pandangan kanak-kanak, maksud saya dari sudut pandangan sebagai seorang anak. Dan saya selalu memberi perhatian kepada bagaimana kita boleh mengajar anak-anak kita mengenai hari Sabat ini. Dan saya percaya salah satu cara untuk kita boleh memberikan agar mereka faham bahwa hari Sabat ini suatu yang meriah, perayaan, blessing, adalah untuk kita mengajar mereka mengenai penciptaan juga.
menerangkan mereka proses penciptaan. Dan diiringi dengan itu, sebentar tadi kita menyebut mengenai cerita bagaimana orang-orang Israel di Mesir dulu merupakan hamba, ya. Dan mungkin juga tidak disebabkan mereka seorang hamba, mereka tidak boleh menguduskan hari Sabat. Ada banyak masalah. Jadi setelah dibawa keluar, mereka menerima sekali lagi berkat hari Sabat itu, dan mereka ingat, kalau hari Sabat datang, mereka ingat, Tuhan itu pencipta dan juga Tuhan itu penebus kita. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, mungkin terfikir-fikir bagaimana untuk ajar anak-anak berkaitan dengan hari Sabat ini, mungkin boleh mengajar terlebih dahulu soal Minggu Penciptaan, dan seterusnya dikaitkan dengan cerita bagaimana orang-orang Mesir dibawa keluar, maksud saya orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan tentu sekali saya percaya anak-anak akan lebih diberkati, ya. Jadi ada apa-apa tambahan terakhir dari para panel? Sepatutnya hari Sabat ini merupakan hari keramaian ataupun hari kita yang bersukacita penuh. Bukan membuat beban untuk kita celebrate pada hari Sabat. Tapi kadang-kala kita tidak selalu selesaikan beban-beban ataupun masalah-masalah pada kemarin. Pada hari Sabat, kita tidak meraih Sabat itu sepenuhnya. Pikiran kita masih terbeban dengan banyak perkara. Sedangkan Tuhan mahu kita bersukacita bersama Dia. Mahu merayakan suatu sukacita yang kita tidak nikmati pada hari-hari yang lain. Tapi keterbatasan kita ini yang menyekat kita untuk menikmati sepenuhnya sukacita itu ataupun rasa seronok pada hari Sabat. Dan kita selalu mengajar anak-anak kita tentang apa yang harus dilakukan pada hari Sabat dan apa yang tidak. Dan kebanyakan anak-anak kita bila mereka membesar, selalu mereka akan berterus terang. Sebab mereka merasa Sabat ini sesuatu yang tidak seronok. Karena tidak dapat merayakan sesuatu yang mereka mau. Tapi barangkali kita ingin mencari satu solusi yang jangan anak kita ini terbeban dengan perkataan Sabat ini sendiri. Supaya mereka dapat menikmati bahwa Sabat ini adalah perkara yang paling seronok. Kita mencari game-game yang sesuai dilakukan pada hari Sabat. Sehingga ada sebagian anak akan jadi stres pada hari Sabat. Saya tertarik dengan approach kamu tadi, Lyndon. Sebab kalau kita lihat kepada kebenaran mengenai Sabat ini, kita boleh mengajar dia secara doktrinal. Dan kadang-kadang bila kita ajar secara doktrinal itu, kita mempunyai list yang kita katakan ini tidak boleh buat dan sebagainya. Dia menjadi satu yang rigid. Tapi pendekatan kamu tadi dengan menggunakan cerita, sebab Alkitab sebenarnya dipersembahkan kepada kita secara naratif, cerita. Dan daripada cerita itulah kita mengenal mengenai banyak kebenaran di sini. Jadi kalau kita mengikut pendekatan begitu, cerita mengenai Yesus, berkaitan dengan hari Sabat, penciptaan, keluarnya mereka daripada Mesir, banyak lagi lain yang kita boleh lihatkan. Saya pikir itu boleh dijadikan satu passage ataupun satu cerita Alkitab yang boleh kita buat sesuatu masa hari Sabat. Bible games kah, ataupun creative worship kah, dan sebagainya. Dan mungkin itu boleh membuka minda untuk satu lagi perspektif mengenai pemeliharaan hari Sabat. Terima kasih Pastor Gerard. Baiklah, terima kasih para panel sekalian. Ya, sememangnya persoalan mengenai hari Sabat ini ramai yang mempunyai soalan berkaitan topik ini. Tetapi apa yang saya percaya, marilah kita baca semula cerita-cerita di Alkitab ini, ya. Dan kalau kita betul-betul berdoa dan belajar, saya pasti Tuhan akan mengajar kita dan explain kepada kita bagaimana kita boleh beristirahat pada hari Sabat dan bagaimana kita boleh menikmati berkat-berkat hari Sabat.
Dan semoga para penonton sekalian juga akan diberkati dengan perbincangan pada hari ini. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, tapi bukan penghujung program ini ya. Jadi jangan lupa untuk menonton lagi di episode yang seterusnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup, dan saya minta Pastor Brian untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih di atas satu peluang dan penghormatan untuk kami membuka firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah merencanakan satu corak penciptaan mingguan yang begitu indah sekali. Daripada hari yang pertama Engkau menciptakan langit dan bumi, Engkau menyediakan ruang, kemudian Engkau mengisinya dengan elemen-elemen di atas langit dan di atas bumi dan di dalam air, sehinggalah kepada kemuncak minggu penciptaan itu Engkau menciptakan manusia, dan seterusnya Engkau mengadakan satu perhubungan pribadi dengan manusia dan menyediakan bagi manusia hari Sabat, hari untuk beristirahat, hari untuk menikmati persekutuan antara satu sama lain dan juga persekutuan dengan Tuhan. Tolong kami untuk mengingati tujuan pemeliharaan Sabat yang sebenarnya, untuk mengingati dan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencipta dan seterusnya mempunyai hak mutlak terhadap kehidupan kami, dan juga Tuhan yang telah membebaskan kami, menebus kami daripada perhambaan dosa, sehingga telah memenangkan kami dan membawa kami kepada satu bentuk perhubungan yang baru, di mana kami telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas hari Sabat yang indah dan dikuduskan, diberkati, dan hari yang Tuhan khususkan untuk kami mendapatkan istirahat yang sempurna. Berkati semua sahabat-sahabat kami yang juga telah belajar firman Tuhan dan kebenaran ini, dan akan membuat keputusan untuk menerima kebenaran ini dan seterusnya menghidupkan kebenaran ini di dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian, terima kasih juga Pastor Jera dan Pastor Minsun karena sudah menyumbang buah pikiran. Kepada para penonton sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Jangan lupa untuk sertai kami di episode yang seterusnya, di mana kita akan berbincang sekali lagi topik-topik yang menarik. Saya Edwin Don Masilon ingin mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.